di mana pada pagi hari yang cerah ini dapat melaksanakan sebuah agenda yang sangat natural dan luar biasa ini, yaitu pelantikan pengambilan sumpah wakil dekan 3 sekretaris RP 2M, para kabak dan kasubag di lingkungan Kewinekaan ini yang kita cintai. Kita merasa ini sebuah momentum yang luar biasa dan sangat sejuk, dan senantiasa kita berselawat kepada Rasulullah SAW yang telah membawa kita dari dunia yang gelap gulita kepada dunia yang penuh peradaban. Barusan tadi kita menyaksikan luar biasa sekali sebuah reposisi, mengisi posisi, dan juga penyegaran yang terjadi secara alami, secara natural, dan ini merupakan hal yang biasa dalam sebuah roda kepemimpinan baik pada tataran fungsional maupun pada tataran administratif. Saya melihat betapa sejuknya hari ini sebuah pertukaran tempat yang luar biasa sekali. Kita menyaksikan dari sahabat pada sahabat yang didasarkan kepada al-muhabbah wal ibtisam, luar biasa sekali. Dan saya bangga dengan Bapak Ibu sekalian yang dilantik hari ini, dan juga bangga kepada para pejabat sebelumnya yang telah memberikan kontribusi yang luar biasa dalam menggerakkan roda kelembagaan ini secara lebih baik lagi di masa-masa yang datang. Dan lihat bagaimana tadi antara menwa kepada menwa dengan hormatnya saja sudah kelihatan. Angkat tangannya aja, tapiknya itu sudah kelihatan. Begitu juga antara sahabat dengan sahabat, mungkin sambil minum kopi. Jadi sahabat di sini juga bersahabat luar biasa. Cara hormatnya juga luar biasa. Saya pikir itu sebuah hal yang luar biasa sekali yang kita alami bersama di lembaga yang kita cintai. Mari kita berinteraksi, berkomunikasi dengan penuh santun dan juga ramah, mengedepankan keteladanan sebagaimana diamanahkan dari akhlak Rasulullah SAW. Akhlak bi akhlakillah, bi taqatil basyariyah. Ini penting sekali. Sebuah perjalanan dari penyegaran jabatan itu selalu dituntut doing much, bekerja, berbuat banyak, dan yang paling penting juga thinking much, berpikir yang banyak, tapi tidak talking much. Dan mari kita bekerja dengan hard working, bekerja keras, tapi smart working, secara arif bijak. Dan mari kita bangun sebuah societal yang baik, sinergisitas. Kita pernah juga membaca dalam sebuah karya klasik di Aceh ini, Ikan Asyik Kota Alam. Di sana disebutkan bahwa ada apa yang disebut dengan al-usul khamsah al-idariyah, 5 dasar kehidupan manajerial sebuah organisasi yang baik. Dan pertama yang diibaratkan dengan jari, ibu jari, jika disebut dengan amanah. Al-amanah itu kita selalu mendengar kalimat dan juga firman Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan amanah. Wabillahi syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah yaqulu at-tu'addul amanati ila akhir ayat. Amanah sesuatu yang sangat penting. Adil amanati, wanita mereka menaikkan amanah itu pada orang yang mengamanahkan. Oleh karena itu, kata amanah saya sering sampaikan seakan kata dengan al-amn,
Kalau begitu seorang yang amanah dan dia bisa membawa keselamatan, keamanan, ketentraman. Al-amanah itu juga seakan kata al-iman. Artinya orang yang beriman. Iman yang sesungguhnya akan melahirkan sifat amanah. Orang yang amanah akan melahirkan sifat kejujuran, asidku. Orang yang jujur akan melahirkan sifat al-ikhlas, sifat ikhlas dalam menjalankan kegiatan kita sehari-hari, apalagi kegiatan kantor. Kemudian yang kedua, saya baca salah satu sifat dasar dalam kita, dalam leadership kita. Apakah itu strong leadership? Leadership yang kuat didasarkan kepada keberanian, brave, asyajah, keberanian karena benar, berani karena benar, boleh hak walau benar. Ini selalu kita jaga. Kita bersikap berani, tapi jangan lupa teliti. Berani tanpa teliti sering orang kebobolan dan kebablasan. Yang ketiga disebut dengan al-intibat. Artinya apa itu? Kejujuran, kedisiplinan. Kedisiplinan itu penting sekali. Bagaimana kita bekerja dengan penuh disiplin, di mana kita ditugaskan hal itu menjadi tugas kita untuk menjaga kedisiplinan. Kedisiplinan tidak ditentukan oleh kuantitatif, tapi kualitatif yang paling penting. Bagaimana pekerjaan-pekerjaan yang ada tidak terbentur, tidak terhalang, tidak menumpuk, ya, selalu kita kerjakan yang baik. Kalau perlu integral, ketika kita pulang selesai apa yang jadi tugas kita pada hari ini, dan jangan lupa kita teliti masih ada yang belum tepat. Jadi ini menjadi kunci ketika kita melakukan sesuatu yang disebut dengan otoktu atau intibat. Kemudian berikutnya adalah nasyrat. Bahasa Aceh dekat dengan gigeh. Gigeh beda dengan jemur. Ya jemur, untuk aja baru kita duduk cuma laptop. Nonton game. Bagaimana? Kamu maklum kan buat itu? Itu namanya jemur. Bikin penyewatan. Ini pun kanan. Di bahasa Aceh gigeh. Dengan manapun kita berpikir dengan tugas-tugas kita yang akan kita laksanakan besok, yang sudah saya senangkan kemarin. Ini yang sebenarnya gigih bahasa Aceh. Jadi dia udah dari mana dipikirnya pipa bijak dan bijak semua. Jadi pipa agar air ada di dalam sawah kita dan seterusnya. Ampun masih ingat ya pada pekerjaan. Itu yang disebut dengan gigih bahasa Aceh. Yang terakhir adalah disebut dengan al-wafyu. Apa itu al-wafyu? Loyalitas, sinergisitas. Kita semua harus being sociable, membangun kerjasama, membangun sinergisitas. Baik sinergisitas sesama pejabat, sinergisitas dengan bawahan, dan yang paling penting adalah loyalitas dengan atasan. Jadi Bapak Ibu sekalian, sudah dipantau, sudah dinilai oleh sebuah tim yang disebut Bapak Perencanaan. Dan hasil Bapak Perencanaan inilah dilaporkan kepada kami para pimpinan, lalu baru dieksekusikan. Jadi bukan atas dasar ekor atau mungkin proyek. Tapi semuanya adalah berdasarkan penilaian yang teliti dan jeli terhadap apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan selama ini, dan kita ikut untuk selalu dijadikan panduan dan acuan untuk dinaikkan posisi dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu saya menyampaikan penghargaan dan selamat kepada yang baru dilantik dan terima kasih kepada yang jabat. Mari kita bekerja dengan penuh semangat, apalagi di awal tahun ini sengaja dilantik dan ada sumpah pada awal tahun. Kenapa? Ibda binasi. Mulailah diri kita sendiri kita cari waktu. Mulailah pada diri sendiri sifat-sifat yang saya katakan tadi. Oleh karena itu ada 5 dasar azas kerja kita di negara ini untuk periode ini. Yang pertama adalah pelancaran. Dan mari kita bekerja dengan lancar, segala sesuatu kita berlancar.
termasuk sisi-sisi kemahasiswaan. Misalnya Wadek 3, mari kita bangun sebuah proses-proses yang mahasiswa mendapat akses yang sempurna. Begitu juga misalnya di sekretaris P2M, kita bangun akses yang mudah, lancar, semua lancar. Tapi lancar tidak cukup, harus ditambah dengan azas yang kedua, yaitu keakuratan. Apa yang kita kerjakan akurat, apa yang kita putuskan akurat. Walaupun ada pandangan nanti yang menurut eksternal tidak akurat, tapi kita harus yakin bahwa itu akurat. Dan memang selalu kita bekerja di atas dasar keakuratan. Kemudian yang ketiga, seperti tadi kejujuran, sudah saya jelaskan. Yang keempat, kedisiplinan, dan yang paling penting adalah kebersamaan. Inilah hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam menjalankan tugas sehari-hari. Baik pada tataran kami, Biro Rektor, Wakil Rektor, Dekan Direktur Pasca Sarjana, dan Kepala Pusat Lembaga. Itu juga Ketua Prodi, itu juga para staf kita. Mungkin akan terjadi juga refreshment di tingkat staf kita. Tetapi inilah sebuah kegiatan yang sifatnya biasa dan murah di dalam rotasi di lingkungan bidang yang kita cintai. Demikian pesan-pesan saya. Mohon maaf kalau ada hal yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.